Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat siang juga kepada seluruh subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada. Baik sobat tani dan teman-teman, pada kesempatan siang kali ini saya akan memetik buah kopi ini ya. Ini klon PS. Kita sekaligus akan melakukan pemangkasannya. Oke, jadi ini saya melakukan pemangkasan baru tipis-tipis, belum total ya. Mengingat untuk di ujungnya ini masih ada yang menghijau. Diperkirakan sekitar 1 bulanan lagi. Ini masih di bulan 6 pertengahan. Nanti ini kira-kiranya yang hijau ini masih di bulan 7 akhir kita melakukan pemetikan, baru kita lakukan pemangkasan total. Jadi untuk sekarang baru melakukan pemangkasan tipis-tipis. Dan nanti akan kita menghitungnya, menghitung dompolan terbesarnya ada berapa gelondong. Nah, jadi kita barusan melakukan pemangkasan tipis-tipis. Belum total ya. Pangkas ranting. Oke, ini kita nggak akan lanjut ke B3 karena kita sudah ada B0 yang ketika itu melakukan penyimpanan di bulan 10. Nah, ini dia. Kita akan lakukan pemangkasan total dari sini ketika yang ini sudah habis dipetik. Tuh. Oke, ini hasil akhirnya ya sobat tani. Ini yang belum kita pangkas karena mengingat ini masih ada sisa seperti ini, masih belum tua. Ini pun seperti ini. Jadi sisanya ini kita petik dan langsung dimasukkan ke dalam ginjar saja ya sobat tani. Dan yang ini yang berhasil kita turunkan. Hasil pemangkasan tipis-tipis. Oke, ini hasil pemangkasan tipis-tipis dan sudah dipetik ya. Ini hasilnya. Ini kuning seperti ini. Tidak bisa dipetik ya untuk klon tugu PS atau tugu kuning. Nih, bahan lanjutan untuk tahun 2026. Sisanya. Nah, jadi sudah kita sharingkan di video konten di minggu yang lalu bahwa kita harus memperhitungkan walaupun hanya 1 dompol ini ya, jangan langsung dipangkas ya. Karena walaupun 1 dompol yang kita buang, kalau kali 100 pohon maka itu akan terdapat hasil 1 kilogram ya. Bayangkan jika sobat tani punya 1000 pohon, maka yang dibuang adalah 1 dompol per pohon, maka 10 kg ya yang terbuang. Sayang ya. Seperti itu. Jika nominal harga kopi sekarang di angka 50.000 aja udah 500.000, lumayan ya buat beli insektisidanya. Seperti itu. Maka untuk
pemangkasan tipis-tipis kita harus memperhitungkan ya, jangan asal buang seperti itu ya sobat tani. Nah kembali seperti yang saya janjikan, nanti kita akan menghitung dompolan yang terbesar di klon PS ya, bukan TS tapi PS. Ada juga yang bilang tunggu kuning nih. Oke, kita hitung ya sobat tani, sembari kita akan uji coba untuk ini ya, pembungaan sekarang ya. Mungkin banyak sobat tani yang bertanya-tanya untuk calon moto yuyunya dari per satu tangkai bunga itu berapa ya. Nah kita akan pretelin yang ini ya sobat tani ya, dan kita akan hitung. Jadi 100 dompol itu sobat tani dalam hitungan 1 kilo itu, yang per dompolnya ini hanya 20 gelondong ya sobat tani. Jika per dompolnya ini isinya 50 gelondong, maka cukup 40 dompol seperti ini aja sudah 1 kilogram ya. Dan itu terdapat di klon daun lebar bersama Mega Tanjung, serta sebagian ada juga di klon Bagio ya, yang sudah saya hitung 50 per dompolnya ini seperti itu. Nah sekarang kita akan uji coba ini dompolan terbesar di antara yang lainnya di pohon tadi. Kita akan menghitungnya ya sobat tani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 gelondong. Nah 20 gelondong ya, 20 gelondong jika 100 dompol itu sudah 1 kilogram. Ini baru 20 ya, kita hitung lagi. 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 gelondong ya, 38 gelondong. Di tangkai yang paling terbesar 38 gelondong. Oke, kita cek yang ini lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ya. Tuh 34 untuk asal calon keluar moto yuyu. Ada berapa tangkai? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tangkai ya. Tapi untuk satu tangkainya ini 4 ya. Satu tangkai ini keluar 4 ya. Kalau untuk di klon daun lebar itu makanya bisa tembus 66 terbanyaknya untuk gelondongannya.
Satu tangkainya ini bisa keluar 5 dia. Rata-rata bahkan 6. Rata-rata ya untuk gelondong lebar. Kalau tugu kuning ini cuman 4 nih. Di satu tangkai ini 4 butir atau 4 gelondong ya. 4 gelondong. Nah, seperti ini. Satu tangkai ini. Oke. Maka dari itu untuk klon ini, klon tugu kuning ini akan saya ganti ya, akan kita perbaharui dengan klon daun lebar, besemah dan mega Tanjung, yang mana ketiga klon tersebut mampu ya, mampu per satu dompol ini isinya 66. Taruhlah kita pukul ratakan di 50 saja ya, seperti itu. Maka jika dompolannya isinya banyak, kita untuk ranting atau tangkai ini kita tidak perlu banyak ya. Jika kita melakukan penyimpanannya itu tepat Sobat Tani ya, di bulan 10 titik tumbuhnya, satu ranting ini bisa menghasilkan 14 dompol ini ya. Maka jika 14 dompol, bayangkan oleh Sobat Tani, jika per dompolnya ini rata 50, maka hanya 4 ranting 1 kilogramnya ya. 14 dompol hanya membutuhkan 4 ranting. Sedangkan di klon yang lain ini contoh paling terbesar tadi 37 38 ya, padahal terbesar nih, seperti itu. Jadi belum mampu mengimbangin di sambungan klon daun lebar yang isinya 66. Jauh ya, seperti itu. Jadi kita itu melakukan pemilihan bibit itu jangan hanya mengandalkan biji gede ya. Kita cari yang biji gede dan dompolannya gede, kulit tipis, yaitu terdapat di klon daun lebar, besemah dan mega Tanjung ya Sobat Tani. Tuh, seperti itu kemenangannya dompolan besar. Jadi kita itu tidak perlu membutuhkan 100 dompol ya Sobat Tani untuk mencapai 1 kilogram. Kita hanya membutuhkan paling banyak 42 dompol, itu sudah 1 kilogram. Seperti itu Sobat Tani. Jadi jika untuk Sobat Tani yang sudah memiliki klon seperti besemah, daun lebar, dan mega Tanjung, silahkan monggo dikembangkan. Untuk yang belum mempunyai interestnya, mohon bersabar, karena untuk channel Kopi Jalan Express belum bisa memenuhi permintaan COD-nya ya. Dan kebetulan bagi yang mau pesen interest, diinfokan juga ya untuk tempatnya di mana. Kalau masih kisaran Lampung Barat, mudah-mudahan di bulan 11 atau 12 nanti bisa ya gerak cepat, karena masih satu lokasi. Untuk yang Kepulauan Jawa terkadang terkendala di kurir ya, seperti itu yang dikhawatirkan gosong. Dan untuk Sobat Tani kurang puas ya, mungkin banyak yang komplain, yang saya takutkan untuk yang di Kepulauan Jawa. Untuk yang masih di daerah Lampung Barat itu bisa gercep ya nanti di bulan 11 dan 12 untuk antres, seperti itu. Jadi monggo yang mau melakukan pemesanan antres, sembari di ini kan ya, untuk alamatnya di mana, seperti itu. Kemarin banyak juga yang menanyakan antres atau bibit biji ini, biji klon arsat ya, mungkin mau disemai, seperti itu Sobat Tani. Jadi sertakan alamatnya juga ya. Untuk yang di Kepulauan Jawa itu butuh waktu ya untuk mengirimnya jika sudah ada barang, seperti itu Sobat Tani. Bagi Sobat Tani yang di lokasinya mungkin ya
ada jenis klon unggulan selain daun lebar, Mega Tanjung, dan Besemah, seperti klon Hikmah atau yang lainnya keriting yang di Kepulauan Jawa, yang mampu dompolannya sekitar gelondongnya, isi gelondongannya ini 50. Monggo itu dikembangkan ya Sobat Tani. Dengan karakter kulit tipis, biasanya biji gede kulit tebal itu dibobot kalahnya ya Sobat Tani. Bobotnya itu kurang memuaskan, seperti itu. Nah ini walaupun kelihatannya sebesar ini ya Sobat Tani, ini belum ada 50 isinya per satu dompol ini, seperti itu. Itulah kekalahan dari klon-klon yang lain ya, kekurangannya. Maksudnya bukan kekalahannya, sebenarnya beda tipis-tipis. Kekurangan dari klon yang dompolannya kecil, seperti itu ya Sobat Tani. Jadi kalau dompolannya kecil itu kita harus mau nggak mau kita nyimpen bahan yang lumayan banyak, asal dengan catatan tidak terlalu tumpang tindih, tidak banyak yang tumpang tindih, karena pencahayaan matahari itu harus maksimal ya, supaya untuk pembuahan kopi kita itu normal, seperti itu ya Sobat Tani. Oke, ini ya kayaknya kan gede. Wow, ini lancuran. Ini dibanding kopi lancuran nih masih gedean klon Tugu Kuning. Akan tetapi kalau kita uji bandingkan dengan klon daun lebar masih kalah jauh ya. Ini 50 pun belum nyampe. Nanti di video selanjutnya kita akan review dompolan klon daun lebar ya. Kita akan panen, kita cek untuk isinya berapa ya, sebagai pembuktian untuk Sobat Tani kita semuanya. Baik Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasinya yang lumayan panjang, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.